Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desy Amalia Widianingsih dari kelas Fisika semester 4 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video ini kita akan membuat suatu rangkaian, yaitu rangkaian PID controller. Di sini alat dan bahan yang digunakan yang pertama Arduino Uno, kemudian kabel serial untuk menghubungkan Arduino Uno dengan laptop atau perangkat yang kita gunakan untuk program. Kemudian project board, kemudian beberapa kabel penghubung, lalu potentiometer dengan nilai resistansinya 10 kilo ohm. Kemudian resistor bernilai 10 kilo ohm dan ini resistor bernilai 220 ohm. Selanjutnya LED, kemudian LDR ini sebagai input, LED sebagai output, dan potentiometer sebagai set point. Oke, setelah mempersiapkan alat dan bahannya, kita langsung aja mulai merangkai. Pertama, siapkan dulu project board dan kita pasangkan komponennya. Pada LED, perhatikan untuk pin yang lebih panjang yang ini adalah positifnya, dan untuk yang lebih pendek itu adalah negatifnya. Untuk yang positif kita simpan di kanan ya. Kemudian kita pasang LDR, karena dia tidak memiliki nilai positif negatif, jadi kita bebas menempatkannya. Setelah itu, kita siapkan resistor dengan nilai resistansi 220 ohm, kemudian hubungkan ke pin negatif dari LED, kemudian kita hubungkan ke ground. Kemudian kita siapkan juga resistor bernilai 10 kilo ohm yang akan kita hubungkan dengan salah satu kaki dari LDR ke ground ya. Setelah itu hubungkan VCC dan groundnya dulu yang potentiometernya. Ini untuk yang sebelah kanan adalah VCC. Kemudian kita juga pasang ground itu pin ketiga atau pin sebelah kiri, lalu kita hubungkan ke ground. Ini untuk pin datanya ya. Hubungkan dulu saja. Ini untuk pin data juga dari LED, dan ini untuk pin data dari LDR. Nah, tidak lupa juga kita hubungkan LDR ini ke VCC. Nah, setelah itu kita hubungkan ini untuk VCC dan warna hitam untuk ground. Setelah itu langsung kita hubungkan ke Arduino-nya. VCC kita hubungkan ke 5 volt, kemudian ini ke ground, ke pin ground, potentiometer ini ke A1, dan untuk LED kita ke pin 9 ya. Dan untuk kuning ini adalah data dari LDR kita ke A0. Setelah itu kita langsung hubungkan dengan kabel serial untuk dihubungkan ke laptop. Nah, ini dia codingan yang akan kita upload ke board Arduino Uno yang merupakan codingan untuk PID controller. Nah, di sini kita mesti mendownload dulu library dari PID controllernya di website resmi Arduino. Setelah itu kita includekan ke codingan. Lalu untuk codingan PID controller ini kita harus memperhatikan bahwa di sini ada beberapa konstanta. Nah, ini untuk konstanta proporsional dan konstanta integral, dan ini untuk konstanta derivatif. Karena PID controller ini merupakan gabungan dari proporsional, integral, dan derivatif. Selain itu, kita juga membutuhkan nilai dari set point, input, dan output. Kemudian pada PID controller juga di dalamnya ini harus ada fungsi looping. Bagian pertama dari fungsi ini harus menentukan waktu yang berlalu. Di Arduino, waktu saat ini dapat ditentukan oleh milis. Nah, ini nih, milis. Nah, ini menandakan waktu untuk saat ini. Ada juga di sini. Oke, setelah kita selesai melakukan pemrograman, kemudian kita hubungkan port serial dari Arduino Uno ke perangkat atau laptop yang kita gunakan untuk programnya. Nah, setelah kita hubungkan, baru kita compile codingannya untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Nah, setelah itu baru kita upload codingan dari PID ini ke board Arduino Uno. Setelah kita upload, kemudian kita buka serial monitor. Oke, di sini terlihat ada muncul nilai set point, nilai input, nilai output. Nilai set point ini merupakan nilai dari potentiometernya, sedangkan untuk nilai input itu berasal dari nilai LDR. Jadi LDR ini membaca intensitas cahaya di sekitar LDR, membaca input sebesar sekitar 120-an lah.
di serial monitor. Kita lihat ya, ini nilainya masih dalam nilai ADC. Sedangkan untuk output ini kan LED-nya ya. LED-nya di sini kondisinya masih mati, berarti outputnya nilai ADC-nya itu adalah 0. Nah, karena ini merupakan praktikum, kita lihat di modulnya. Di sini kita melakukan pengolahan data pada pin controllernya. Kita atur nilai dari set point, yaitu potensionya pada nilai 75, 100, 125, 180, dan 255. Nah, ini kan masih set point-nya masih 0. Kita putar aja si potensiometernya agar menjadi nilai 75, putarnya ke arah kanan ya. Ini kita sudah mendapatkan nilai set point-nya 75. Dapat kita lihat pada nilai input juga di sini tetap ya pada nilai 120, cuman dia nggak mengalami sedikit peningkatan. Dan pada outputnya dia masih bernilai 0 dan LED-nya juga masih dalam kondisi mati. Nah, ini untuk serial plotter kita lihat di sini ada 2 buah garis. Yang pertama itu yang di bawah atau yang garisnya warna hijau. Ini adalah nilai dari set point-nya. Dan untuk yang di atas itu warna abu mungkin ya. Itu adalah nilai dari inputnya atau dari LDR. Nah, pada saat set point-nya 75, ya LDR-nya seperti ini. Ini juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya di sekitar LDR-nya. Kita putar lagi sampai mendapatkan nilai 100. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai 100. Untuk nilai input tetap sama, dan untuk nilai output masih 0 karena LED-nya masih mati, jadi A100. Untuk si nilai inputnya dia masih sama ya, masih konstan karena tidak ada gangguan pada sensornya. Kalau ada gangguan, maka dia si kurvanya menunjukkan seperti naik turun walaupun dia kecil gitu. Kita atur lagi menuju nilai 125. Nah, itu kita lihat di sini masih ya, nilai inputnya masih sama, outputnya juga masih sama gitu nilainya, dan LED-nya juga masih mati. Nah, ini dia serial atau set point-nya itu dia naik ya, 125 di atas 120. Untuk nilai inputnya dia masih sama ya, di angka 148 dia juga sudah mulai maksimal, dengan outputnya itu 255 ya, nilai ADC-nya. Kita ke 180. Pada saat 180 nilai inputnya naik. Kenapa nilai inputnya naik? Karena dia tuh mendapatkan intensitas cahaya dari LED-nya, jadi terpantul ke LDR. Kemudian untuk outputnya juga dia nilainya 255. Kita lihat bahwa di sini terdapat 3 buah garis. Yang pertama yang hijau menunjukkan nilai set point. Kemudian untuk yang biru yang di atas itu adalah nilai output, di mana nilai output ini adalah 255 ya, atau dia mencapai nilai maksimumnya. Kalau untuk yang di bawah, paling bawah, yang warna abu itu adalah nilai dari LDR-nya atau inputnya. Jadi dia cukup meningkat ya. Dari tadinya 120 sekarang mengalami peningkatan. Kemudian kita akan mencoba nilai set point-nya kita maksimalkan pada 255. Keadaannya tetap hidup dan intensitas cahaya juga tetap ya, karena memang dia sudah, outputnya juga sudah mencapai maksimalnya pada titik 148 ya. Jadi untuk 148 ke atas, output dari LED-nya itu mencapai keadaan maksimalnya dan LED akan menyala. Di sini garis dari set point dengan garis dari output ini sejajar atau sama ya. Jadi di sini kurang kelihatan mungkin ya, tapi sama ini. Untuk nilai inputnya ini masih konstan di nilai yang tadi ya, sama. Selain itu kita juga masih punya kondisi kedua, yaitu pada tabel kedua. Pada keadaan awal ini yaitu pada saat kita beri nilai inputnya dengan intensitas cahaya dari senter. Sedangkan untuk keadaan akhir ini nilai input yang tidak kita beri senter ya, atau intensitas cahaya pada senter. Kita langsung saja lihat bagaimana. Sebelumnya kita atur dulu set point-nya ke nilai semula. Nah, di sini set point-nya masih 0, kita atur ke nilai 75. Oke, ini sudah 75. Di sini inputnya masih sekitar 150 ya, karena emang intensitas cahaya di sekitarnya ini cukup besar karena pengaruh dari cahaya lampu ruangan.
Setelah itu kita beri center. Nah, ini pada saat kita beri center ke arah LDR-nya, di sini nilai input mulai naik, namun nilai output di sini masih 0 karena LED masih belum menyala. Ya, kita lihat. Kemudian kita cek pada serial plotternya. Ini adalah nilai dari inputnya atau nilai LDR-nya. Ini adalah nilai set point. Jadi LDR-nya itu dia meningkat ya, karena intensitas cahaya yang diterimanya juga tinggi. Kemudian matikan senternya. Nah, ini ketika keadaan senternya mati, nilai inputnya menurun. Begitu pula pada serial plotter. Nah, pada nilai segini ya, menurun. Sekarang kita ubah ke nilai 100. Ini pada saat nilai 100, kemudian kita berikan intensitas cahaya dengan, mungkin tadi kita kasih contoh untuk serial plotternya di tadi saja ya, karena memang akan sama, kecuali nanti pada saat keadaan LED-nya itu nyala. Kita lihat lagi di serial plotter. Nah, ini pada saat nilai set point-nya 100, inputnya masih kita kasih center, outputnya itu masih mati ya, atau LED-nya masih mati. Walaupun dia nilai intensitas cahayanya tuh naik, kita matikan dulu senternya, tetap ya 0. Sedangkan yang turun itu si nilai intensitas cahaya dari input. Kita naikkan langsung saja ke 180. Ini untuk 180, output sudah mulai menyala LED-nya, kemudian kita kasih center. Ternyata nilai yang mempengaruhi nilai outputnya juga berpengaruh ya, ternyata outputnya langsung 0, LED-nya langsung mati. Coba kita jauh. Kita dekatkan lagi senternya ke LDR, maka nanti si LED-nya mati. Kita lihat saja langsung di serial plotter. Ini untuk set point-nya, sedangkan ini untuk inputnya dari LDR. Outputnya 0 ya, karena dia pada saat kita berikan cahaya dari center, si LED-nya mati. Kalau kita jauhkan center atau kita matikan center, sini baru ada output dan terlihat di situ perubahannya. Kita dekatkan lagi senternya, LED-nya juga akan mati ya. Jadi pada saat didekatkan dia LED-nya mati, saat dijauhkan si senternya LED-nya akan menyala. Kita dekatkan lagi. Nah, di sini pada saat nilai inputnya itu kita kasih center, kita beri intensitas cahaya lebih tinggi lagi, outputnya tetap menyala. Beda pada saat kita set point-nya 180 ya. Pada saat set point-nya 255, output tetap menyala dan input juga mengalami kenaikan dari intensitas cahaya. Bagaimana jika kita jauhkan? Ternyata tidak berpengaruh ya. Dia berpengaruh pada saat 180. Oke, mungkin seperti itu untuk percobaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila kurang dalam penjelasan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.